Syukur alhamdulillah berkat izin dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita semua dapat bertemu kembali dalam acara Academic Leader dengan mengusung tema Ajang Mimbar Bebas dalam menyajikan laporan penelitian dosen UNIS 2021. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang. Untuk selanjutnya, saya akan membacakan susunan acara pada hari ini sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Kedua, mendengarkan lagu Indonesia Raya. Ketiga, sambutan dari Ketua LPPM UNIS. Keempat, pemaparan hasil penelitian. Kelima, tanggapan dari kesimpulan dari Bapak Rektor UNIS. Keenam, penutup. Mari kita dahului bersama-sama dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua adalah mendengarkan lagu Indonesia Raya. Konsina dipersilakan. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terhormat Pak Rektor UNIS, Bapak Rektor mereka ada ya. Bapak Ibu Dekan yang hadir pada kesempatan ini, para pimpinan lembaga, dan para penulis, para peneliti yang telah menyelesaikan tugasnya pada tahun anggaran 2021. Alhamdulillah, bersyukur kita panjatkan kepada Allah atas limpahan rahmatnya pada kita sekalian. Pada kesempatan sore ini kita bersama-sama coba menyediakan sebuah agenda yang mungkin baru kita laksanakan, yang kita sebut Academic Ladder. Mengapa disebut Academic Ladder? Pertama, memang dilaksanakan di ladder ini, di tangga ini. Jadi, academic ladder itu mengandung arti tangga akademik. Alasannya itu karena dilaksanakan di tangga ini. Tangga ini yang sekaligus juga kita sebut sudah harus diketahui oleh semua akademisi di sini. Sivitas Akademika harus tahu bahwa gedung ini namanya Gedung Muhammad Astari. Gedung Haji Muhammad Astari, sehingga gedung A ini sudah diberi nama Gedung Muhammad Haji Astari, sehingga istilah gedung A mohon ditambah embel-embel dalam gedung Muhammad Haji Muhammad Astari. Gedung B itu namanya Gedung Haji Mas Hasan Zakaria, dan perpustakaannya di gedung B itu, di Gedung Haji Mas Hasan Zakaria ini diberi nama perpustakaan Hamzah. Ini untuk diketahui aja, sosialisasi langsung. Kemudian tadi mengapa disebut ladder, karena memang dilaksanakan di tangga ini. Yang kedua, sekaligus memaknai bahwa disadari atau tidak oleh kita, dosen itu sedang mengikuti tangga atau sedang menghadapi tangga-tangga yang harus dilalui. Dari jabatan akademik, tenaga fungsional, jelas kita harus menaiki tangga sampai tangga tertingginya adalah guru besar, dari asisten ahli, dari tentara pelajar, tentara pendidik, tentara pengajar yang belum mempunyai jabatan fungsional, kemudian asisten ahli, rektor kepala, dan di ujung di guru besar. Mudah-mudahan ini katanya Pak Rasul sudah sampai di dikti, jabatan guru besarnya tidak lama-lama nanti bisa kita, mudah-mudahan tanpa ada kendala, dan tentu saja harus menyusul yang lain. Jadi kita jangan betah dengan posisi saat ini, harus harus mempunyai spirit untuk terus meningkat. Lalu kemudian tangga juga dimaknai karena memang pada akhirnya sesungguhnya apa yang kita jalani secara manusiawi adalah menuju tangga tertinggi.
ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang terus belajar, karena ilmu yang kita ajarkan itu akan menjadi bagian penting amaliyah yang senantiasa tercatat oleh Allah sekalipun kita sudah meninggal. Dan untuk itu mudah-mudahan agenda seperti ini bisa dimaknai dengan baik oleh kita, diterima dengan baik dan terus dikembangkan. Agenda ini juga mengantarkan dosen-dosen UNIS untuk bisa tampil secara publik. Hari ini kita rekam semua agenda kita ini, yang nanti insya Allah akan kita tayangkan di YouTube sebagai wujud aktivitas kita yang memiliki keinginan serta kepastian untuk menampakkan bahwa di UNIS banyak pakar yang bisa diterima atau yang bisa diajak kerjasama oleh pihak lain. Jangan dimaknai bahwa acara ini hanya sekedar buang-buang waktu, tapi saya kira ini adalah ajang mimbar bebas yang disampaikan oleh panitia, oleh pembawa acara. Dan pada saat ini sudah dipersiapkan ada 6 narasumber yang akan hadir, walaupun saya yakin waktu tidak memungkinkan. Nanti akan kita pilih mana dari 6 ini yang akan tampil. Jangan salahkan saya, mengapa 6 orang ini yang ditempelkan dalam gambar-gambar dalam banner itu, tapi ini salahnya Pak Jarnawi. Pak Jarnawi menyodorkan ini. Saya tanya kepada beliau, minta 5 orang, tapi 1 orang saya yang menentukan, maka disodorkan 5 orang itu, dan kemudian saya tambah 1 menjadi 6 orang. Jadi bukan salah saya. Mohon untuk dimaknai juga bahwa ini setiap orang nanti akan ada kesempatan. Jadi mungkin bulan ini baru sekarang kita bisa laksanakan, sebenarnya kemarin dari Januari, tapi baru kita bisa mulai pada tanggal 2 Februari ini, jatuh di bulan Februari, kebetulan sudah Imlek kemarin. Jadi jangan dimaknai juga ini dalam rangka Imlek, tapi ini dalam rangka bagaimana membangun kebesaran UNIS, reputasi UNIS. Karena saya lihat perkembangan UNIS dari sisi reputasi Sintanya ada kendala sekarang, mengalami penurunan, dan tentu saja harus kita dongkrak. Dan tentu saja ini mudah-mudahan akan mendorong teman-teman yang lain juga untuk bangkit di tahun 2022 ini, baik yang bersumber dari penganggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun dari DKAT UNIS. Walaupun DKAT masih kita tunggu kapan akan ditetapkan, tapi saya yakin mudah-mudahan Pak Rektor masih bisa menyepakati bahwa untuk penelitian di UNIS minimalnya jumlahnya sama dengan tahun yang kemarin 2021, lebih baiknya tentu saja meningkat. Harapannya seperti itu. Dan mari kita manfaatkan dalam proses kompetisi juga mereka. Tidak ada slot nanti diplot untuk fakultas A berapa calon. Tidak, saya kira semua orang mempunyai kesempatan. Contoh para dosen yang berwenang, yang akun Sintanya jarang dibuka, gitu, jarang diupdate, kita akan berikan kesempatan banyak itu. Dan ada kompetisi bagi mereka yang memang sudah. Mudah-mudahan acara ini memberikan spirit buat kita, walaupun saya mendengar ada yang nervous juga gitu. Nah, saya kira buang sikap ini ya, mudah-mudahan kalau selesai ini keinginan untuk ke toiletnya hilang gitu, karena saya dengar ada yang bolak-balik ke toilet gitu. Mudah-mudahan tidak terjadi. Setelah ini biasanya belum aman, dan biasanya bulan depan nanti insya Allah orang berlomba malah berburu. Saya khawatir ada yang membayar juga sama saya karena untuk tampil. Tapi bolehlah, nggak apa-apa. Saya siapkan tempat kalau memang ada yang berani. Siap Pak, saya siap bayar untuk tampil. Dan mohon Pak Rektor nanti saya kira setelah, sengaja Pak Rektor tidak diberikan waktu kesempatan sambutan di awal, karena saya mohonkan nanti di akhir Pak Rektor bisa memberikan pandangan, pendapat, penilaian, dan sekaligus sarannya pastinya terhadap kegiatan seperti ini ke depan harus seperti apa supaya lebih baik lagi. Dan saya menganggap ini suasana intelektual, suasana akademik. Saran saya diskusi kita di wilayah itu, jangan bawa urusan politik, apalagi pilpres, apalagi pilkada juga. Mudah-mudahan kita diberikan pelajaran dan bagus sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Demikian barangkali hal yang perlu saya sampaikan. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, khususnya Pak Direktur, untuk berkenan hadir dalam
Acara keempat adalah pemaparan hasil penelitian. Untuk sesi ini selanjutnya saya akan serahkan kepada moderator untuk memandu sesi penyajian materi. Kepada Bapak Rijal Fahmi, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala al-habibi Abul Qasim Mustafa Muhammad wa ala alihi thayyibin al-tahirin wa ashabihi ajmain amma ba'd. Selamat sore. Salam sejahtera bagi kita semua. Mungkin tadi berbicara masalah nervous, mungkin saya selaku moderator merasa nervous juga. Ya. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Mustafa Kamil, DPRSL MPD selaku Rektor UNIS. Yang saya hormati Bapak Dr. Andas Haji Hidayah Latukon Sinan MM selaku Ketua LPPM UNIS. Yang saya hormati Bapak PR 2 Dr. Ahmad Sentosa. Yang saya hormati para peneliti di lingkungan UNIS. Yang saya hormati para peserta akademik ladar, para dekanat, dosen, dan seluruh karyawan UNIS yang berbahagia. Marilah kita ucapkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat hadir pada sore hari ini dalam acara akademik pelajar yang bertemakan ajang mimbar bebas dalam menyajikan laporan penelitian dosen terpilih 2021. Saya Rizal Fahmi selaku moderator yang akan memandu jalannya pemaparan materi para peneliti pada sore hari ini. Adapun rangkaian kegiatan pada hari ini diawali dengan pertama, pemaparan materi hasil penelitian oleh narasumber. Kedua, sesi tanya jawab, dan ketiga, penutup. Baiklah, selanjutnya saya sampaikan beberapa ketentuan dalam acara ini sebagai berikut. Pertama, pemateri akan memaparkan hasil penelitiannya selama 20 menit. Kedua, selama pemateri menyampaikan materinya, tidak diperkenankan adanya interupsi. Jadi interupsi setelah pemaparan materi. Setelah pemateri selesai memaparkan materinya, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Nah, adapun waktu yang kami berikan dalam sesi tanya jawab itu dibatasi selama 10 menit yang akan diawali oleh panelis, yaitu Bapak Rektor UNIS, kurang lebihnya Prof selama 7 menit. Kemudian kami juga akan memberikan kesempatan kepada para audiens yang hadir sore hari ini untuk mengajukan satu pertanyaan saja. Kami batasi hanya satu pertanyaan kepada pemateri selama 3 menit. Saya kira jelas ya untuk ketentuannya. Baik, yang pertama kita memasuki pemaparan materi hasil penelitian dengan topik ketimpangan pendapatan di Indonesia, bukti panel PECM, yang akan disampaikan oleh peneliti pertama kepada Bapak Dr. Husaini SPD MSc. Dipersilahkan. Silakan berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Dr. Husaini. Silakan. Kapan lagi mie ayam? Tanya itu dong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Samson apa? Samson. terkait dengan mungkin ada perubahan, nanti saya jelaskan kenapa bisa Diputar aja nih biar nih. karena dalam Biar proses kembangnya ini, halangin muka. Agak tarik sini. Tarik sini. kami perkenalkan adalah saya ini sebagai ketua komite, kemudian anggotanya adalah Pak Dr. Haji Bambang Madisetosa, beliau sebagai wakil rektor 2, kemudian Dr. Putro Aditya Putro, ini adalah dosen program Dr. Ilmu Ekonomi Universitas Negeri Surakarta, Ini nyala nggak sih? Reason. Suaranya. Nah, kenapa topik ini menjadi menarik bagi kami ya di timnya bahwa ada 3 isu dalam pembangunan ekonomi. Yang pertama itu ada namanya isu ketimpangan, kemudian yang kedua adalah isu pemerataan pendidikan, dan kemudian yang ketiga adalah isu kemiskinan. Nah, kemudian isu ketimpangan ini menjadi menarik. Penelitian ini dilatar belakangi oleh salah satu pendapat yang disampaikan oleh salah seorang ahli, yaitu menyatakan bahwa ketimpangan itu adalah menjadi salah satu isu yang memiliki dampak pada kehidupan baik di bidang sosial, ekonomi, dan juga kemasyarakatan, bahkan di di politik juga ketika ketimpangan ini menjadi memburuk, ya, ketimpangan pendapatan yang dimaksud itu adalah berdampak pada kehidupan sosial politik itu menjadi tidak efisien. Nah, ini bisa kita lihat beberapa hal. Kenapa ketimpangan ini menjadi persoalan yang harus kita coba kaji. Yang pertama, karena ada inefisiensi dalam ekonomi. Dalam hal ini adalah bahwa dalam pembangunan ekonomi itu hanya dinikmati oleh masyarakat sebagian kecil, tapi yang memiliki kekuatan modal yang sangat besar. Sementara masyarakat kebanyakan, ya, yang pada pendapatannya rendah itu hanya menikmati kue yang sedikit. Nah, ini menjadi sebuah persoalan. Hanya untuk ketimpangan pendapatan ini akan sangat sulit ketika kita proxy dengan menggunakan pendekatan pendapatan. Karena biasanya kalau orang ditanya, Bapak Ibu berapa sih kira-kira gajinya, pasti ngomong ya pokoknya cukup lah untuk makan sebulan, untuk bayar SPP dan sebagainya. Tapi ketika ditanya pengeluaran, itu akan muncul dengan sendirinya, oh ya kalau tiap bulan saya harus bayar cicilan rumah, saya harus bayar cicilan mobil dan sebagainya, sehingga akan ketemu. Nah, proxy yang digunakan oleh lembaga resmi World Bank maupun lembaga resmi internasional, bahkan BPS itu sendiri menggunakan pendekatan pengeluaran. Nah, kemudian yang kedua itu alokasi menjadi tidak efisien. Kenapa alokasi menjadi tidak efisien? Seseorang yang punya pendapatan kecil akan merasa kesulitan. Dia preferensinya sangat banyak. Tidak bisa dipenuhi dengan pendapatan yang gitu. Contoh misalnya orang itu abai pada sekolah-sekolah yang lebih tinggi, membeli sesuatu barang yang bukan menjadi kebutuhan, dan itu sangat terjadi di kita. Sekarang berapa banyak orang yang hidupnya aja masih kontrak, tapi dia akan lebih bangga ketika hidup dia memiliki kendaraan mobil. Jadi tidak memiliki kebutuhan dasarnya dulu, tapi dia lebih mementingkan yang lain. Kemudian persoalan pendidikan juga sama, ya. Apalagi sekarang tingkat pendidikan semakin tinggi, tapi di satu sisi orang juga tidak mau mengakses, tidak mau mengambil langkah pendidikan karena merasa bahwa pendidikan menjadi kurang penting. Bahkan dalam sebuah teori dinyatakan ada namanya delusion theory. Jadi kaitannya dengan alokasi modal. Kemudian tentu stabilitas itu akan sosial dan solidaritas itu akan menjadi menurun. Kita tahu bahwa data statistik kriminalitas itu khususnya di kota-kota besar itu sudah semakin banyak. Ya, anak usia SMP juga makin lama sekarang sudah berani untuk melakukan aktivitas untuk tindakan kriminal. Kemudian dan sebagainya. Next. Nah, kita lihat data di Indonesia ini, meskipun trennya itu mengalami penurunan, ya, tapi masih banyak persoalan. Gitu. Karena ini kami memang tidak bisa menyampaikan data secara individu, karena inilah yang dilakukan adalah data negara. Kemudian next. Nah, kemudian kalau kriteria bank di dunia, di Indonesia itu kategorinya sebenarnya sudah masuk di 17,73, karena dalam rangka itu tingkat ketimpangan pengeluaran
beberapa literatur yang coba kami buat karena ketika kita melakukan kajian dari literatur sebelumnya itu cukup banyak yang menggunakan bagaimana cara mengukur ketimpangan, kemudian faktor yang menentukan itu apa saja, ya ada masalah pendidikan, ada eksternal, ada fiscal decentralization, kemudian ada property dan ada growth. Nah, sementara ada 3 hal yang coba kita ungkap sebagai penentu bahwa ketimpangan itu akan semakin rendah. Ya sekarang sudah rendah tapi harus angkanya itu makin kecil karena nilai ketimpangan itu antara 0 sampai dengan skornya 100. Jadi kalau enggak 0 sampai 1, ketika mendekati 1 berarti tingkat ketimpangannya tinggi, mendekati 0 akan semakin merata. Dan di dunia ini tidak ada satupun sebuah negara yang nilainya 0 seperti Singapura, seperti Jepang itu pasti tidak 0. Mungkin skornya sih sekitar 0,1. Ya, kalau di kita sekitar masih 0,3. Nah yang pertama sebagai determinan penting menurut kami itu adalah aspek daripada pendidikan. Ini coba kami tracking literaturnya, itu ada yang pengaruhnya terhadap ketimpangan itu pendidikan bisa menurunkan, itu signifikan. Kemudian ada juga temuan-temuan yang juga tidak signifikan, gitu ya. Ternyata meskipun pendidikannya tinggi tidak menurunkan ketimpangan. Kenapa? Karena yang pendidikannya makin tinggi itu return yang diterima oleh orang pendidikan ini makin besar. Sementara orang yang makin banyak tidak sekolah itu juga makin kecil. Sehingga semakin tinggi tingkat pendidikan tidak mendecline daripada ketimpangan pendapatan. Kemudian yang kedua kita coba poverty. Ya, secara kasat mata melihat makin banyak orang miskin itu pasti tingkat pendapatannya makin senjang. Itu secara kasat mata, gitu ya. Tapi secara empiris ternyata juga ada temuan hasil riset yang konsisten. Yang terbaru itu dari Mustiara itu 2020 itu mengatakan nggak ada hubungannya ternyata. Kemudian juga Hasan ETR dan hasil kami nanti seperti apa nanti kami akan buat tunjukkan. Kemudian desentralisasi fiskal itu adalah pelimpahan kewenangan anggaran dari pemerintah pusat yang dikirimkan kepada daerah itu melalui mekanisme pendapatan transfer. Namun di riset kami itu pendapatan transfer ini kita keluarkan dana bagi hasil, ya. Kemudian yang kedua dana otonomi khusus. Meskipun ada 2 provinsi yang itu yang punya dana otonomi khusus di Aceh dan Papua dan Papua Barat itu coba kita keluarkan. Jadi kita hanya fokus pada DAU dan juga dengan DAK. Bahkan untuk penyusunan aturan yang sekarang itu DAK juga makin bagus. Karena kalau dulu ada DAK afirmasi, ada DAK penugasan dan ada DAK reguler. Sejak tahun 2018 itu ada DAK reguler dan juga DAK penugasan. Penugasan itu khusus untuk daerah-daerah terpencil kalau misalnya kondisinya darurat, terutama daerah yang diganti. Mohon maaf mungkin kalau kurang benar nanti Pak Udaya bisa mengkoreksi. Nah ini ternyata di South Africa juga sama. Banyaknya uang yang dikirim ke daerah itu juga hasil riset itu menunjukkan ada yang positif dan ada yang negatif. Itu tergantung dari pengukurannya, gitu ya. Apakah dari desentralisasi fiskal tadi di jumlahnya secara keseluruhan, apakah dibagi-bagi berdasarkan pada jenis transfer dari pusat tadi. Dan yang kedua, kelemahannya adalah kita mengeluarkan dana dari PAD. Ya, karena PAD itu setiap daerah berbeda-beda. Meskipun juga di AU dan di AK itu ada formulasinya tentunya. Ya. Kemudian dari hasil ini kita akan coba uji dengan menggunakan satu model yang berbeda. Kita coba menggunakan novelty dari sebuah riset kita. Yang pertama adalah hubungan ketiga variabel utama tadi itu hasilnya tidak konsisten. Jadi di satu sisi signifikan, tapi di satu sisi juga tidak signifikan. Nah, maka perlu diriset kembali supaya menghasilkan hasil penelitian yang konsisten sehingga menjadi persisten dalam jangka waktu lama. Kalau sudah persisten, kita harus cari yang lain untuk melakukan produksi sebuah penelitian. Kemudian yang kedua, ada penambahan variabel. Jadi kami setelah tracking literatur tadi, dari ketiga variabel tadi belum ada satupun yang dalam satu model bersamaan. Sehingga ini menjadi salah satu novelty. Kemudian yang berikutnya adalah, nah ini yang menarik, kenapa saya tidak menggunakan VICM? Tadi kalau disampaikan sebelumnya awal proposal VICM, vector error correction model,
sehingga belum dapat juga DAO DAK. Kemudian 2013 ada variabel yang ada datanya, ada variabel yang tidak ada datanya, sehingga praktis baru ada data konsisten itu di tahun 2014, sementara yang lain 2010. Nah, sehingga datanya menjadi tidak seimbang karena tidak membentuk pola matrik yang sama, misalnya 3x3 atau 3x4 dan sebagainya, sehingga digunakanlah unveiling panel istilahnya. Ya, jadi kalau orang ekonomi ini sudah biasa ngomong unveiling panel gitu ya. Nah, kenapa weighted? Karena ketika kita coba uji itu ternyata ada heteroskedastis, ya, ada pelanggaran asumsi, sehingga pelanggaran asumsi ini kita coba treatment dengan menggunakan weighted, sehingga tidak perlu lagi kita treatment yang lain. Kira-kira seperti itu. Nah, dari sini kita coba menjadi motivasi kami untuk melakukan riset tentang determinan dari ketentuan pendapatan dalam rangka untuk melakukan teratur khususnya ekonomi bangunan dan memberikan masukan empiris untuk kebijakan pembangunan. Nah, ini ada 3 yang kita coba jawab. Apakah ketiganya tadi pendidikan, kemudian properti, dan juga bisnis fiskal ini berpengaruh terhadap penurunan. Nah, ini literatur review kita lewat saja. Ini sebagian juga sudah dibahas di di sebelumnya. Kemudian nah, ini gambaran kerangka konsepnya. Ini hipotesisnya sama, ada 3 yang kita coba uji. Nah, ini Bapak Ibu, jadi data panel itu kombinasi ya antara time series sama projection. Jadi berbagai ada 11 N-nya, kalau kita 40 bisa 304. Karena ambil jadi 366. Kemudian dan seterusnya. Nah, langkah-langkahnya tentu sesuai ini langkah prosedur yang normal, harus diuji persyaratan substitusi, kemudian pemilihan model, kemudian analisis. Nah, ini hasilnya yang kami coba lihat, ini yang menarik Bapak Ibu. Dalam 10 tahun terakhir ini data yang dikeluarkan oleh BPS itu terkait dengan ketimpangan pengeluaran pendapatan itu rata-rata turun 0,74% rata-rata per tahun, atau 0,05 poin per semester. Jadi kalau selama setahun itu kita hitung adalah 0,1. Nah, kemudian juga di level provinsi ini kalau kita lihat trennya, kenapa tren ini relatif sama? Karena itu per provinsi Bapak Ibu, ya, dari atas ke bawah, dari atas ke bawah, terus itu polanya sama. Ya, meskipun ada yang kinclong, ya. Nah, yang menarik di sini Bapak Ibu, ketika pemerintah yang muncul akibat dari ketimpangan tersebut, ada beberapa hal sebelumnya. Nah, dalam capaian pembangunan ini diukur dengan mean years of schooling atau rata-rata lama sekolah periode 2010-2020 menunjukkan kenaikan rata-rata 1,29% atau 0,1 per tahun. 0,1 tahun berarti sekitar 1 bulan ya. Penurunan ketimpangan pendapatan itu 0,1 poin per tahun, dibutuhkan kenaikan lama sekolah 0,1 tahun setiap tahunnya. Gitu. Jadi artinya apa? Ketika kita dari 0,36 kita turunkan 0,1 poin, itu membutuhkan tingkat level of education daripada penduduk itu adalah sebesar 0,1 tahun setiap tahunnya. Kemudian ketika kita lihat dari anggarannya, berapa kebutuhan anggaran untuk menurunkan 0,1 per tahun tadi? Itu ketika kita coba hitung pendapatan transfer DAU dan DAK yang sekarang itu butuh 11,67 triliun setiap tahunnya dari DAU dan DAK. Itu secara gambaran. Nanti coba kita uji apakah hasil ini linear itu dengan secara deskripsi dari gambaran grafik seperti ini. Ya. Karena kalau yes of school juga pastilah setiap tahun itu akan naik. Tapi ada yang menarik di sini di DAU dan DAK karena ada perubahan peraturan sejak 2018. Gitu ya. Maaf Pak, waktunya sisa 5 menit. Ya. Kemudian yang berikutnya kita coba lihat hasil uji. Nah, ini nanti saja di statistik. Terus. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu. Kami coba
pendekatan level of education itu tidak hanya satu indikator. Yang pertama, kesenjangan antara laki-laki dan perempuannya. Ini akan melihat dari yang MISM itu adalah lama sekolah untuk laki-laki, MISF itu yang perempuan. Ini MIS itu adalah jarak antara capaian level education dari penduduk laki-laki dan penduduk perempuan. Dicari selisihnya, coba kita uji. Ternyata secara umum dari keempat model ini, MIS itu ternyata bisa menunjukkan ketimpangan. Jadi match dengan data deskripsi di atas. Kemudian yang kedua itu adalah kemiskinan. Nah, ternyata ini menarik. Tadi di awal saya sampaikan bahwa banyaknya orang miskin itu akan menyebabkan ketimpangannya makin lebar. Gitu. Tapi faktanya kita mendukung riset bahwa kemiskinan sebenarnya tidak ada hubungannya dengan ketimpangan. Tidak ada hubungannya karena hasilnya negatif. Kalau angka itu kan ketimpangannya angkanya makin besar kan makin lebar. Harusnya hasilnya positif. Gitu. Ternyata kita dari keempat model adalah negatif. Dan yang terakhir adalah ternyata dari pendapatan transfer tadi itu yang berpengaruh hanya DAK. Ya, ternyata DAU enggak. Kenapa DAU enggak? Kita bisa lihat DAU itu di dalamnya ada gaji. Ya, kemudian di dalamnya ada tunjangan kinerja dan seterusnya. Itu masuk di sana. Sehingga ini menjadi kurang signifikan dalamnya ketimpangan. Tapi DAK itu ternyata terbukti signifikan karena salah satu yang dikerjakan dari dana DAK itu adalah perwujudan infrastruktur di setiap daerah. Gitu ya. Apakah melalui DAK reguler maupun DAK afirmasi, ya, ataupun penugasan kalau sekarang 2017 masih ada afirmasi, sekarang nggak ada karena dimasukkan kan di DAK. Dan sekarang DAK itu satu, bukan dua saja. Reguler yang penugasan itu dimasukkan ke reguler. Nah itu dibuat untuk membangun infrastruktur sekolah. Salah satunya adalah pendidikan. Ternyata terbukti signifikan. Minggu kemarin, juga uji dari Jumat. model lagi. Itu sehingga dari hasil kajian ini kita coba confirm dengan hasil riset yang sebelumnya. Di salon Ada sendiri perubahan yang berbalik kemiskinan. yang dulu Kalau yang masih ada? Udah habis kontraknya. Ya, mic-nya nggak dibawa. Kedengeran. Dengan hasil yang sama dengan kajian lagi. Itu datanya waktu itu tidak perlu provinsi Banten. Kita coba lebarkan secara nasional 30 tahun jadinya. Nah kemudian kita coba lihat bahwa semua penelitian ini menjadi bahwa isu yang penting dalam menurunkan ketimpangan itu dua hasil kajian kami. Yang pertama adalah mekanisme kebijakan anggaran, kemudian yang kedua mekanisme kebijakan peningkatan pendidikan. Yang DAK tadi itu tentu juga harus ditingkatkan dan pengelolaannya itu harus memenuhi persyaratan apa yang disebut dengan quality of management dari anggaran, memenuhi prinsip tepat sasaran, efektif, efisien, ekonomis, akuntabel. Gitu ya, tentunya seperti itu. Nah kemudian yang berikutnya adalah next saja mas. Habis ya. Oke, kemudian ada 10 detik lagi Pak. Rekomendasi dari hasil penelitian kami Boleh. yang akan datang yang terakhirnya. Siapa? Nanti Bapak Ibu bisa Semua baca kamu di juga. hasilnya. Yang terakhir Mas. Mungkin besok yang lagi. Nah ini Bapak Ibu kalau besok mau riset silakan yang tertarik dengan ketimpangan itu bisa menggunakan entropi index atau indeks bukan indeks ini saja, atau yang menarik adalah ketimpangan wilayah. Gitu. Hanya kalau saya kemarin belum dapat, oleh harus pulang dari awal. Ini yang belum kami masukkan. Kemudian menambahkan investasi karena investasi ini bisa menurunkan ketimpangan dan juga menggunakan daya lingkungan. Terima kasih. Ini yang bisa kami sampaikan. Hubungin. Karena waktunya diburu-buru, kalau ada maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih kepada Bapak Dr. Itu aja Pak. Terima kasih kepada Bapak Dr. Husaini SPD, MSD, MPK atas pemaparan materinya. Sekali lagi Bapak Ibu kita berikan tepuk tangan. Baik, selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak Rektor BNS menduduki tempat panelisnya yang telah kami sediakan. Di situ. Oh, gitu. Terima kasih. Halo? Ya. Ada ya? Terima kasih. Menarik apa yang disampaikan oleh Pak peneliti ya. Bahwa saya bukan ahli kebijakan dan bukan ahli ekonomi. Tapi saya punya pikiran yang sangat mendasar bagaimana sebuah riset implementatif ya, karena ini dalam konteks implementasi bagaimana sebuah ilmu dilakukan atau dikembangkan. Agregatnya begitu rinci dan real, kemudian didukung oleh teoritis yang komprehensif. Tapi saya tidak membaca secara real time dalam konteks deskripsi logik sebuah riset sehingga melahirkan sebuah konseptualisasi baru. Kemungkinan dasar variabilitasnya sangat tinggi kan ya, meskipun kesimpulannya adalah makin tinggi tingkat pendidikan, anggarannya semakin bagus, timbangan semakin menurun. Ini sebuah hal yang logik. Namun demikian kita tidak melihat secara mendasar, karena Indonesia itu kan berbeda dengan negara modern atau negara yang produktivitas individunya semakin tinggi. Contohnya di Jepang. Di Jepang itu tidak menunjukkan bahwa SMA itu mungkin lebih produktif daripada S1, S2. Malah orang itu cenderung tidak senang sekolah lebih tinggi. Tapi yang paling penting mereka lebih profesional bekerja dan lebih produktif. Sehingga memang lama pendidikan di Jepang itu tinggi, tetapi justru yang bekerja itu lebih banyak di level SMA dan level diploma. Nah, seperti itu menunjukkan di Indonesia kan trennya lain ya. Kita lebih senang punya gelar gitu ya. Doktor, S2, tapi tidak tahu tingkat produktivitasnya. Untuk ukuran-ukuran itulah apakah terasumsikan tidak pada konteks itu. Saya ingin lebih, karena kan apakah di Indonesia juga berlaku ketika bekerja di suatu tempat menunjukkan bahwa semakin tinggi SD, SMP, SMA gajinya semakin gede gitu. Di swasta terutama. Kalau pegawai negeri kan memang jelek gitu ya di swasta. Atau melihat tingkat produktivitasnya gitu, semakin produktif dia gajinya semakin gede gitu. Nah, hal seperti itu yang harus kita lihat, karena memang kurang referensinya kurang bagus lah dalam proses itu. Hanya logika saja, orang semakin produktif pasti dia akan memperoleh uang lebih banyak kan. Dokter nomor baik duit magister tidur saja nggak ada duit gitu. Nah, ini hal-hal yang apakah terpikirkan sampai di sana. Kemudian anggaran lebih bagus untuk dikumpulkan untuk tingkat mutu pendidikan, kemudian masyarakat terdorong untuk sekolah, dapatannya semakin tinggi atau ketimbangannya semakin menurun, apalagi dalam konteks pendidikan. Mungkin bisa dikembangkan dalam variabel-variabel yang lain. Ini saran yang menurut saya. Ada sisi novelty yang paling menarik. Bagaimana kita menarik sebuah kesimpulan dalam sebuah riset sehingga ini menjadi sebuah keunggulan kan gitu ya. Nah, itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Bisa langsung ditanggapi saja. Baik, terima kasih Prof. Ini rupanya Prof juga jeli juga ya. Saya tadinya nggak mau ngomong ya. Ada satu variabel Prof yang kemarin belum masuk, itu adalah rata-rata per jam menurut pendidikan. Kalau pengukuran pendidikan itu hanya level yang dicapai saja, itu menjadi kelemahan. Sehingga memang sepakat saya dengan Prof tadi bahwa memasukkan isu berapa banyak sih ketika orang sudah menjadi doktor, dia per jamnya berapa,
sehingga bisa dimasukkan menjadi salah satu variabel. Tadinya sih saya agak diem-diem saja gitu, karena kemarin setelah kita tracking Prof, itu data mengenai rata-rata upah per jam ini itu tidak semua provinsi itu lengkap. Itu yang menjadi problem. Tapi setelah 2016 ke sini itu lengkap, itu ada gitu. Yang mungkin next itu juga di samping investasi di next research itu menambahkan return yang diterima oleh orang berpendidikan tinggi itu terus berjamaah kan dibandingkan. Terima kasih Pak, data jeli juga ini. Baik, Bapak Ibu, kita berikan tepuk tangan kepada Dr. Kita berikan satu kesempatan pertanyaan kepada audiens yang mau bertanya. Baik, Pak Mulis, silakan. Ada kesempatan lagi, Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jujur, secara substansial saya mungkin kurang menguasai, tapi setelah menyimak alur pikir yang Bapak Dr. Stein tadi sajikan, ada beberapa hal yang mengkritik saya. Pertama, diawali dengan sebuah judul dengan kata pengaruh bla 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 terhadap bla bla bla. Tapi di dalam penyajian tadi ada kesan tidak konsisten. Ada kata-kata hubungan, bahkan seringkali menunjukkan hasilnya itu ada peningkatan di satu variabel ini, jadi ada linearitas gitu. Nah kalau yang diukur itu adalah lebih baik menurut saya itu adalah hubungan, karena bukan pengaruh. Kalau pengaruh, implikasinya atau mungkin konsekuensinya adalah apakah ada variabel? Pak Rektor tadi menyebutkan variabel lain, berarti boleh jadi peningkatan atau penurunan di sisi itu diakibatkan oleh variabel yang tidak terkontrol. Jangan-jangan hasil itu adalah bukan karena penurunan itu akibat dari variabel M, tapi karena variabel lain tidak dikontrol. Nah, ini seringkali terjadi pada penelitian di kita, tidak suka membedakan antara pengaruh dan hubungan. Padahal itu punya konsekuensi kritis terhadap metodologi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak. Ya, kalau Bapak baca jurnal riset terbitan Elsevier, gitu ya, itu akan dibuat judul itu seminimal mungkin, tidak lebih dari 12 kali. Kalau kita dalam 10 variabel, tidak mungkin lah semua variabel itu kita berikan di sebuah penelitian. Variabel utama saja temuan, bahkan yang menarik ketika orang ngomong bisa capai pembangunan pendidikan terhadap ketimpangan, Pak. Menarik juga ini persoalan judul Pak. Jadi kita tidak terima oleh model yang dulu, mohon maaf, gitu ya. Karena seringkali ketika kita submit, ketika kita tulis semua, itu di reject dengan persoalan judul. Gitu ya. Jadi kita semua harus mengadaptasi, gitu ya. Hanya kadang-kadang misalnya judulnya itu semacam screenshot aja Pak. Misalnya education inequality in United States, ya, rural and urban gap. Hanya itu saja, tapi variabelnya ada 20 Pak. Gitu. Nah itu yang saya maksud Pak. Jadi kita harus sering banyak baca jurnal sehingga kita tidak terstigma oleh judulnya harus kayak begini. Judul itu ketika orang kita lihat sebuah artikel, oh ya itu ternyata menarik orang itu. Apa istilahnya kalau kemarin saya dapat masukan dari Malaysia itu bombastis judulnya itu. Kemudian bahkan cukup 8 kata, fenomenal dan sebagainya. Kira-kira seperti itu. Sehingga kami mencoba mereduksi supaya mengubah pola pikir kami ketika membuat judul itu. Nanti ketika begitu masuk artikel nggak banyak berubah, karena target kami ini Bapak gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi kita tidak lagi ngomong apakah ini hubungan, apakah ini pengaruh. Buktinya kemarin kami gitu Pak, ketika hanya analisis timah meningkat di Banten, kemudian kita ubah judulnya pengukuran pembuktian kurva koefisien pendidikan di Banten. Hanya itu saja Pak. Itu bisa Scopus 3. Padahal isinya itu ya korelasi, ya pengaruh, itu sudah nggak ada persoalan. Kalau dulu, kalau hubungan kita harus korelasi, ya. Kalau pengaruh kita harus pakai regresi dan sebagainya. Sekarang udah nggak lagi. Itu kalau Bapak baca silahkan gitu ya. Tapi terutama jurnal yang bermutasi Pak, I1, I2, gitu ya. Kira-kira seperti itu. Sehingga kami, ternyata kayak selama ini saya ketinggalan kereta gitu kalau masih bentuk-bentuk seperti itu. Baik, terima kasih Pak Dr. Saya ingin
akan masuk sesi materi berikutnya yang akan dipaparkan oleh nanti mungkin Pak Budaya akan memilih salah satu narasumber yang ada, berarti tersisa sekitar 5 lagi. Nah, jadi kami akan memberikan kewenangan kepada Bapak Budaya untuk memilih salah satu narasumber yang akan tampil di sesi kedua ini. Silakan. Baik, terima kasih. Pengennya semua ditampilkan, tetapi Waktunya tidak memungkinkan. bulan depan tetap akan kita persiapkan program. Untuk kemudian kalau Pak Musda ini kan kalau usianya nggak tahu nih tua apa muda. Muda Pak, sebenarnya pertengahan. Mau tua ya. Kalau kemudian saya mencoba memilih yang muda lah. Dan wanita pada. Mungkin Ibu Wina. Bagus banget. Sudah saya persiapkan. Copot itu. Baik, karena sudah dipilih oleh Pak Ketua PPM, Pak Budaya, bahwa pembicara kedua yaitu Ibu Rida Ristiana. Baik, pemaparan dari hasil penelitian dengan topik analisis fundamental tax avoidance dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderating, studi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2013-2019 yang akan disampaikan oleh peneliti kedua kepada Ibu Rida Ristiana SEME. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waktunya 20 menit tuh ya. Yang terhormat Bapak Profesor Mustafa Kamil selaku Rektor Universitas Islam Sayuso. Yang terhormat Bapak Budaya Universitas selaku Ketua BPM. Yang terhormat Bapak Bambang Santosa selaku WR2. Yang terhormat peserta academic leader serta Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir di sore hari ini, perkenankan saya untuk memaparkan hasil penelitian kami bertiga dengan judul analisis fundamental tax avoidance dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. Studi kami ambil dari perusahaan manufaktur periodenya 2013 sampai 2019. Iya. Mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu, ini PPT yang pada saat waktu itu saya ekspos di BPM, jadi karena saya belum sempat mengedit, jadi memang nggak banyak slide-nya. Tetapi Banyak. saya sesuaikan. Latar belakang masalah penelitian di Indonesia, pajak merupakan penerimaan negara paling dominan yang mencapai lebih dari 80%. Mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu ya, karena kita pendapatan tertinggi memang dari pajak. Tetapi untuk mengoptimalkan penerimaan ini ada hambatan seperti penghindaran pajak, tax avoidance ini yang kami angkat. Nah, bermula
independent commissioner atau komisaris independen, ada leverage, ada sales growth, ada profitability dan proses, yang mana kelima variabel ini diharapkan mampu untuk mengatasi adanya penghindaran pajak. Nah, ini riset gap-nya ya Bapak Ibu. Next saja. Rumusan masalahnya ini saya menggunakan variabel moderasi size ya, ukuran perusahaan. Tapi pada intinya sama kausalitas ya Bapak Ibu ya. Masuk. Untuk tujuan penelitiannya ini mengacu pada rumusan masalah yang tadi. Lanjut saja. Oke. Luaran yang diharapkan ini penelitian skimnya adalah penelitian pemula ya Bapak Ibu yang saya submit di KPPR. Ini saya coba mempublikasikan di jurnal internasional Cogent Economic and Management. Ini di Q2. Nah, ini statusnya per 3 Desember baru status out for review. Oke, selanjutnya kita akan coba buka buku baru. Nah, untuk manfaat penelitian mungkin secara umum untuk pengembangan ilmu referensi masa mendatang ya. Kemudian untuk perusahaan ini supaya perusahaan memakai kode etik dan tidak melanggar pajak. Secara investor dan kreditur untuk pertimbangan investasi tentunya. Perguruan tinggi diharapkan bisa melakukan penelitian berikutnya. Untuk BEI diharapkan penelitian ini bisa digunakan untuk pengawasan dan penetapan kebijakan. Universitas dan KPP sebagai pengetahuan ya. Jadi faktor apa saja sih sebenarnya yang bisa mempengaruhi tindakan penghindaran pajak secara pemerintah dan regulator untuk pertimbangan keputusan pajak. Ini roadmap penelitian kami Bapak Ibu. Jadi ini bermula dari 2021 ya, karena sebelumnya saya terus terang roadmapnya masih stabil ya. Jadi ini saya sudah mulai fokus untuk tridharmanya. Lanjut saja. Untuk landasan teori langsung saya skip saja ya Bapak Ibu. Next. Oke, ini juga masih teori. Lanjut saja. Next. Penelitian yang relevan ini saya ambil dari kurang lebih ada 20 jurnal internasional. Kemudian sisanya adalah jurnal nasional Bapak Ibu. Tapi ini semuanya belum masuk sebenarnya. Lanjut. Kerangka pemikirannya seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi ada 4 variabel independen, 1 variabel dependen, dan 1 variabel moderasi size atau ukuran perusahaan. Next. Hipotesis penelitiannya ini Bapak Ibu ada 11 hipotesis. Lanjut saja. Ya. Untuk populasinya saya ambil dari perusahaan manufaktur periode 2013-2019. Sampelnya metodenya adalah purposive sampling. Teknik pengumpulan datanya library research. Kriteria sampelnya ada 4, listing, kemudian annual report yang menyajikan mata uang rupiah dan yang tidak mengalami kerugian finansial. Lanjut. Untuk metode analisis data ini secara umum sama sih ya Bapak Ibu. Jadi ada deskriptif, kemudian pemilihan model regresi, uji normalitas. Ini belum masuk uji stasioner ya Bapak Ibu ya. Kemudian penempatan model, uji hipotesis, dan MRA. Yang membedakan adalah MRA-nya karena untuk menguji variabel moderasi. Lanjut. Ini adalah 3 model persamaan regresi. Jadi PR kami adalah melakukan regresi untuk ketiga model ini. Pertama adalah pada saat belum ada variabel moderasi. Yang kedua pada saat datangnya variabel moderasi. Dan yang ketiga pada saat terjadinya interaksi variabel moderasi. Lanjut. Ini untuk penentuan indikator apakah dia masuk ke dalam moderasi atau tidak, ataukah dia masuk ke dalam posisi moderator atau bukan moderator. Langsung saja. Untuk analisis statistik deskriptifnya seperti ini ya Bapak Ibu, karena rata-rata ternyata 41,34% perusahaan manufaktur selama periode
kurang dari 0,05 ini mengikuti efek model. Lanjut saja. Di model 2 juga sama, Bapak Ibu mengikuti efek model ya, karena kurang dari 5%. Lanjut. Di model 3 juga ternyata sama, PEM juga efek model. Berikutnya. Nah, untuk uji Osman ini di model 1 ini random ya Bapak Ibu ya. Jadi dia mengikuti model random. Jadi efek model tidak jauh lebih baik daripada random efek model. Lanjut saja. Di model 2 juga sama, ternyata random efek model yang diikuti modelnya. Lanjut. Model 3 sama, REM juga. Mohon maaf ya Bapak Ibu kalau terlalu rigid. Dan uji LM ini tidak diujikan karena sudah ketahuan pada saat mau diuji coba itu PEM hasilnya. Kemudian pada saat diuji Hausman itu REM. Jadi kalau sudah ketemu REM di sini tidak dilakukan uji LM lagi. Berikutnya, ini secara umum ya data normalitasnya sudah normal, baik model 1, 2, dan 3. Berikutnya, multi-call juga sudah, ini sudah artinya tidak pernah multi-call. Autokorelasi juga sudah ya Bapak Ibu, jadi tidak pernah autokorelasi. Kemudian hetero yang terakhir ini uji ARS juga tidak terkena heteroskeptisitas. Untuk koefisien determinasi, nah ini yang membedakan bahwa di model 1 itu adjustmentnya adalah 10,79%. Nah pada saat dilakukan ada datangnya moderasi menjadi 10,51, turun sedikit. Pada saat adanya moderasi menjadi 13,20%. Lanjut. Ini uji F-nya, ini untuk ketepatan modal ya Bapak Ibu. Lanjut saja. Ini untuk uji T dari 3 modelnya. Oke, jadi memang ya, jadi di jadi memang ternyata kalau dilihat dari hasilnya ya di model 1 ini untuk koefisien independen dan leverage ini tidak berpengaruh ya Bapak Ibu. Kemudian untuk sales growth dan profitability-nya ini berpengaruh negatif. Di model 2 sama ternyata, sama seperti di model 1, dan yang di model ketiga ini karena adanya penambahan interaksi ya, interaksi variabel moderasi. Ini hasilnya independent commissioner, leverage, sales growth dan profitability serta font size tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Kemudian interaksi ya, interaksi independent commissioner, nah itu juga tidak berpengaruh ya Bapak Ibu. Kemudian yang membedakan di sini adalah ternyata pada saat ada moderasi dengan font size ini dia mampu memodulasi pengaruh profitabilitas terhadap tax avoidance, tapi pengaruhnya di sini pengaruh lemah ya. Lanjut. Untuk hasil uji MRA, nah ini Bapak Ibu yang membedakan ya. Jadi ternyata SAS produser itu tidak mampu moderasi pengaruh misalnya independent, leverage, sales growth
banyak. Ini lognya Bapak Ibu dimanja. Saya kira Itu dari saya. terima kasih Ibu Lida atas pemaparan materinya. Baik, saya berikan kesempatan kepada Prof. kami untuk memberikan tanggapan. Lagi ya, ini ada Pak Rasul. Ada dua pembeda yang menarik untuk menjadi pikiran saya ya. Karena di awal kalau Pak Husaini itu kan sudah menjadi high research untuk peneliti tingkat tinggi gitu kan. Jadi dia tidak memulai pada riset yang rigid. Dia lebih piawai untuk mengaktualisasikan, mengimpress segala sesuatu hasil risetnya. Sehingga kalau orang awam yang tadi itu nggak bakal paham gitu, yakin ya. Saya aja pahamnya itu setelah dia membuat operasi kesimpulan berbasis kepada teknik analisis dan juga pola berpikir. Kalau ini riset kan sangat rigid. Rigidnya itu adalah nampak dari state of the art-nya itu dari statement awal, assessment riset, mulai dari preliminary, menganalisis sampai pada kesimpulan itu rigid banget. Ini adalah sebuah kebiasaan riset anak muda. Kenapa Pak? Ini keren banget. Karena orang yang belum riset aja udah ngerti gitu. Dari mulai ada roadmap, ada masalah yang sangat tajam untuk dianalisis, ada gap analisis, sampai pada metodologi menurunkan ke dalam sebuah instrumen dari variabel, kemudian teori dasar yang menjadi acuan, hasil riset, uji normalitas macam-macam sampai liar gitu ya. Tapi ini memang begini. Kalau Bapak Ibu dapat hibah kompetitif dasar grounded teori riset anak muda, diujinya akan habis-habisan oleh para profesor yang kayak Pak Husaini berpikirnya tadi. Gitu loh. Kalau Pak Husaini impresif, dia akan diuji dalam konteks bagaimana implementasi hasil riset itu dalam konteks yang lebih luas lagi, itu berbeda. Kalau ini akan diuji lebih di ke dalam, karena riset itu kan ada dua ya, pada prinsip dasarnya dua kubu. Yang pertama adalah pendekatan deduktif, yang kedua induktif. Yang ditampilkan oleh LPPM ini semuanya deduktif, lebih kepada riset positivistik kan. Nah, nggak apa-apa, ini sebuah model yang menurut saya asik banget itu mendengarnya. Dari awal, waduh ini keren banget. Nah, beda dengan kelas-kelas bahasa saya ini, lu lain kelas ini udah level lain. Tapi nggak apa-apa, ini adalah sebuah model yang cara berpikirnya hanya saya kepada Pak Udaya tadi, tolong dengan roadmap yang tadi Ibu nggak boleh lepas gitu loh. Dari titik awal, kemudian besok kan sekarang uji analisis teoritis variabel, besok udah uji filosofis dengan hal yang sama, uji filosofis. Kemudian pengembangan model awal, model kedua, tekstur model, sampai pada marketing model nanti. Jadi Ibu spesialisasi di bidang itu, jadi profesornya Ibu spesial orang ini gitu loh. Saya dari sejak kecil oleh dosen saya, kamu harus ngerti tentang how to make sense of andragogy. Jadi saya belajar tentang andragogy aja. Dan apapun andragogy, apapun ngobrol di sini andragogy, ngobrol di situ andragogy. Gak pernah kemana-mana, gak pernah gitu. Jangan. Karena kalau di Indonesia itu aneh orang itu. Oh, hari ini riset ini, besok riset itu. Emang lu ahli apa sih? Ya ahli ngobrol gitu. Enggak. Karena saya dalam dididik di Jepang. Kalau Ibu ketemu orang itu, dia ngomong koi di mana-mana, koi aja. Pasti dia makan ngobrol koi, jalan-jalan ngobrol koi, lagi nonton ngobrol koi, karena dia ahli koi. Ahli semut betul. ID udah tiba-tiba ahli syariah, nanti nih ahli ekonomi perpajakan. Nah Ibu teh ahli naon atuh? Dosen itu nggak boleh gitu. Oh, kalau mau pergi ke Australia kemana pasti akan stay of the art dia kan. Saya makanya ke Pak Husaini udahlah ahli itu aja yang tadi gitu sampai jadi guru besar gitu. Makanya itu nanti Ibu buat matrik sendiri dari mulai prediction dari awal sampai pada titik roadmap Ibu jelas itu.
Jadi nanti di fakultas ekonomi itu ada ahli perpajakan, ada ahli ini, jadi lebih jelas. Dan senang sekali. Jadi saya dengan ilmu nafas ya riset pastikan dia ini benar. Kalau saya jadi penguji kan habis-habisan itu yang tadi diuji, tapi karena saya hanya reviewer, jadi very bagus. Kakak dua-duanya bagus. Terima kasih. Terima kasih Pak. Silakan Ibu untuk menanggapi. Baik, untuk roadmap memang terus terang nih Pak Rektor, jujur jadi saya mulai merasa sadar itu memang di 2021. Jadi sebelumnya memang topiknya masih keuangan, sektor publik, gitu. Jadi memang sudah mulai menyadarkan diri sih memangnya. Jadi saya mulai mencoba di tahun 2021 kemarin gitu kan, mencoba membuat roadmapnya tadi selama 5 tahun ya. Memang basic saya kan memang di perpajakan, ini yang status sebagai pajak dan keuangan juga memang ada sih. Nah, cuman mencoba ke situ seperti yang tadi Pak Rektor sampaikan. Jadi coba untuk konsisten, coba ya spesialis ibaratnya. Kalau dokter itu kan lebih bagus dokter umum atau dokter spesialis begitu. Jadi terima kasih untuk masukannya Pak Rektor, itu saja saya. Terima kasih pada Ibu Rida. Saya kira mengingat waktunya juga sudah mepet, sudah mau maghrib ya. Oke. Saran saja, saya terima kasih kalau ini mau konsisten dengan roadmap yang sudah disusun walaupun baru sadar ya. Jadi kita diskusikan terhadap langkah-langkah selanjutnya, dan ini juga yang saya mintakan kepada seluruh peneliti barangkali pendekatannya apakah program sendiri atau kita sendiri untuk membuat roadmapnya. Untuk itu kami sudah berbicara dengan LO, Liaison Officer masing-masing fakultas yang sudah ditetapkan oleh rektor. Kemarin kami sudah menyampaikan pentingnya mempersiapkan roadmap. Yang mungkin juga nanti ada pertemuan dengan bulan Februari ini untuk memantapkan baik dalam konteks mendapatkan hibah dari kementerian maupun dari perangkat untuk dimatangkan. Saya kira demikian saran yang saya sampaikan. Pak Rektor, izin ini saya ingin mendapatkan pandangan dari Pak Rektor. Saya nggak tahu ada tanya jawab dulu kan? Ya, silakan. Bukan, Mas Arta. Sudah. Sudah. Saya mohon pandangan dari Pak Rektor tentang agenda seperti ini. Ke depan harus kita buat. Kami berencana akan kami laksanakan setiap bulan. Saya mohon Pak Rektor sebelum meninggalkan karena ada tamu Rektor juga. Oke. Ini bukan closing statement ya. Ibu boleh duduk. Terima kasih atas Kasihan lah, Bu. waktunya. Assalamualaikum. Saya boleh di sini ya. Ada berapa kopi? Bu, mana Bu? Terus bisa diganti background Wah, acara nggak? dasar nyanyi ya. Saya nggak punya mas. Nggak ada. Oke, ibu-ibu sekalian. Soalnya tadi saya minta Bambang yang minta aja. hormati Pak Ini nggak punya WR2. Nggak ada. Sayang banget ya. Iya, makanya. Buat foto. Terima kasih atas kegiatan yang Oh iya. menarik ya. Itu sih orang. Teman-teman sekalian para peneliti dan Tadi juga presentasi para doang. dekan. Iya. Kegiatan ini adalah Udah ngomong, sebuah Mas, kegiatan udah Bapak terima. akademik tingkat tinggi. Nah, ini high level tinggi. Jadi sudah pada posisi yang sudah sangat bagus ketika kita menyampaikan gagasan, tapi gagasan berbasis riset. Ini suatu hal yang sangat baik. Saya sudah meluncurkan tentang academic leadership itu sejak tahun 2017, tapi belum terimplementasikan. Baru hari ini, maka tepuk tangan untuk Pak Ketua RUT. Ya, Pak Bambang pada waktu itu sudah menyampaikan gagasan dengan roadmap-nya. Jadi saya kembali lagi kepada urusan roadmap. Peta riset ini memang harus dari sejak program studi agar kita tidak lepas riset kita gitu loh. Setiap dosen itu harus basisnya dan mahasiswa itu harus berbasis kepada roadmap itu. Jangan mahasiswa A ke sana, mahasiswa B ke situ, nggak boleh gitu. Dosen A ke sini, jangan. Tapi tetap berputar pada roadmap itu. Makanya peta riset tiap-tiap program studi itu harus punya gitu. Dan peta riset besarnya itu ada di Pak Ketua Umum, sehingga pohon ilmunya jelas. Oh, ekonomi ini, pohon ilmunya hukum ini, agama Islam ini jelas. Diisi itu ranting-rantingnya gitu. Oleh siapa? Oleh periset. Akar
papernya diisi, filosofisnya diisi, teoritisnya diisi, cabangnya diisi, sampai buahnya dalam bentuk model atau diseminasi program atau apapun gitu. Nah, teman-teman sekalian, memang riset perguruan tinggi itu berbeda dengan riset kebijakan. Riset perguruan tinggi itu sangat rigid banget gitu, ya, sangat kaku gitu. Seperti apa yang disampaikan oleh Ibu tadi. Pak Husaini kaku, tapi menyampaikannya tidak kaku itu karena dia sudah piawai gitu. Dia sudah pada tingkat tinggi, nggak usah lagi bikin itu, langsung aja pada statement yang memang harus dilaporkan. Gak apa-apa, dua-duanya oke. Karena Ibu masih muda, Pak Husaini sudah pada level. Tetapi ketika masuk kepada hibah institusi atau hibah kementerian, itu yang akan dicerita apa yang disampaikan oleh Ibu. Kalau Pak Husaini tinggal implementasinya seperti apa gitu. Ya. Oke, saya ucapkan terima kasih Pak Ketua Umum, Pak Ketua Umum dan Pak Ketua LPM. Ini harus diteruskan gitu loh. Ini adalah sebuah atmosfer akademik yang bagus gitu. Tak boleh berhenti seperti ini. Besok lusa dari apa ini tadi? Itunya apa tadi? Akademik lain ini tambah akademik ini harus melahirkan apa? Description, setelah deskripsi lahir proceeding, dari proceeding lahir jurnal, dari jurnal lahir model, akan lahir dari sini. Dari sini mungkin besok prototipe model akan lahir. Makanya saya tadi Ibu katakan loh, besok dari sini tadi Ibu akan melahirkan sebuah instrumen. Kalau saya ini sudah melahirkan instrumen. Model instrumen untuk pengkajian ini udah nggak usah dicari-cari lagi Ibu. Karena kalau sudah berbasis pada Ibu akan melahirkan mixed theory itu. Kemudian lahir model pengukurannya, lahir model analisisnya, lahir, waduh itu kan semua jadi haki jadi paten. Satu riset mungkin bisa melahirkan 5 paten atau 5 hak kekayaan intelektual. Waduh, itu berarti kita sudah produktif banget gitu. Jadi oleh karena itu saya berharap kepada Pak Ketua LPM terus ini dikaji, dan Pak PM2 saya ingatkan RKAT ini lebih penjaminan mutu untuk hal-hal seperti ini gitu loh. Ini untuk membangun cara berpikir kita, logika riset kita gitu. Besok lusa hasil ini dibawa di dalam proses pembelajaran. Koordinator riset ini tugasnya begini gitu. Besok aja oleh Pak Ketua lagi sama koordinator riset. Oleh karena itu mungkin besok lahir di fakultas seperti ini gitu, lahir di program studi. Nah itu saya yakin dengan atmosfer akademik atau iklim akademik seperti ini sesuatu hal yang sangat menarik dan harus kita dukung, nggak boleh berhenti. Oke teman-teman sekalian, terima kasih atas kehadirannya, dan saya sangat bergembira hati dan terharu gitu ya. Waduh, harusnya sampai ke atas gitu yang hadir, kalau mungkin tingkat kesadarannya kita masih ya begini adanya, nggak apa-apa, disyukuri, dinikmati, ikhlas gitu kan. Saya sudah ingatkan pada Anda selalu saja saya bilang, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi sawfan ka'annahum bunyanun marsus. Kalau kita berbaris seperti tentara yang rapi, yang tersusun, itu adalah sebuah kebahagiaan dan kemenangan bagi kita. Kalau kita menulis dan kita mengerjakan yang diomongkan itu selalu kita kerjakan, bukan hanya sekedar ngomong doang. Itu yang disebut dengan high level thinking. Al-Quran sudah mengingatkan kepada kita. Kenapa? Inilah yang disebut dengan hal adulukum ala tijarati tuzikum bin azabin. Ini adalah sebuah pertunjukan perniagaan yang benar, itulah. Ini teman-teman sekalian, terima kasih Pak Ketua LPM. Saya sangat terharu benar, senang sekali, bergembira sekali. Waduh, ini sudah kesadaran yang sangat tinggi untuk pada academic leadership. Saya tidak berpikir kopi, karena kopi sudah lebih dari ini gitu. Jumlahnya aja udah ribuan gitu ya. Tapi kita baru maju sudah begini, wah itu hebat juga. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Anggaran risetnya terus ditingkatkan bahwa bukan hanya mengakses riset UNIS, tapi juga riset hibah kompetitif dikti, hibah kompetitif K2 dikti, dan
cross fertilization. Terima kasih. Kata tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Baik, terima kasih Prof atas pemaparannya. Baik hadirin sekalian, demikianlah acara akademik ladang yang membahas tema ajang mimbar bebas dalam menyajikan laporan penelitian dosen terpilih 2021. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada para peneliti dan juga seluruh hadirin yang telah berpartisipasi dalam kegiatan acara pada sore hari ini. Akhir kata, saya Rizal Fahmi selaku moderator undur diri. Mohon maaf apabila terdapat kekeliruan, baik sikap ataupun cara bicara saya. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada acara yang kelima adalah penutup. Untuk menutup acara ini mari kita bersama-sama membacakan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Selanjutnya sesi foto bersama Ibu. Yang Bapak Rektor. Sesi foto bersama ya. Ya. Satu, dua, tiga. Oke. Demikian seluruh rangkaian acara akademik ladang telah selesai kita laksanakan bersama-sama. Semoga senantiasa dapat diberikan ridho kita semua. Akhirnya saya Sri Jalsmana undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya mari kita saksikan bersama-sama tarian Ronggeng Nyentrik yang akan dipersembahkan oleh siswi SMK. Untuk Paujia dipersilakan. Oh, ayam. Tadi harusnya belum mulai ya.